Salam radiasi untuk kita semua. Oke, baiklah, pada kesempatan ini kita akan bahas mengenai IS atau sering kita sebut dengan Intensifying Screen atau lembar penguat. Materi ini sangat menarik untuk dibahas karena lembar penguat ini merupakan suatu perangkat yang dipasang dalam kaset yang berfungsi untuk mengubah berkas sinar X yang menembus objek menjadi cahaya tampak dan akan berinteraksi dengan film membentuk bayangan laten. Langsung saja kita masuk ke topik pembahasan. Yang pertama di sini adalah pendahuluan dulu. Jadi ada 3 bagian penting dalam image receptor dari radiografi konvensional. Sekedar saya menginformasikan, jadi IS ini hanya terdapat pada kaset radiografi konvensional. Dan fluoroskopi juga masih menggunakan IS di sini. Sedangkan pada radiografi CR maupun DR itu sistemnya sudah berbeda, tidak lagi menggunakan IS di sini. Karena IS ini terdapat dalam film radiografi yang berfungsi untuk sebagai lembar penguat. Oke, kita langsung saja. Apa saja 3 bagian penting dalam image receptor itu? Yang pertama ada film. Film ini adalah untuk merekam atau menangkap gambar fungsinya. Kemudian IS sendiri untuk expose film. Kemudian ada kaset untuk melindungi film dan IS. Definisi dari intensifying screen di sini sering disebut dengan lembar penguat, merupakan alat-alat yang terbuat dari kardus berlapis fosfor, berfungsi merubah sinar X menjadi cahaya tampak. Kemudian cahaya tampak tersebut akan berinteraksi dengan film sehingga membentuk bayangan laten. IS ini selalu berhadapan dengan emulsi. Jadi dalam kaset itu ada yang single emulsi atau single IS maupun double emulsi atau sering kita sebut dengan double IS. Nah, fungsi dari IS itu sendiri adalah memperkuat berkas sinar X yang datang dan mengurangi dosis radiasi yang diterima oleh pasien. IS di sini IS ini memproduksi semakin banyak foton cahaya, maka dapat memperkuat terbentuknya bayangan laten pada film radiografi. Nah, di sini cara kerja IS sendiri. Foton sinar X yang menaik kristal fosfor dapat menghasilkan beribu foton cahaya yang diemisikan kristal fosfor. Proses perubahan sinar X menjadi cahaya tampak oleh screen disebut dengan luminensi atau perbenaran cahaya. Energi radiasinya diserap yang disebut dengan penyerapan fotolistrik oleh atom-atom dari material fosfor. Ada 2 jenis luminensi. Yang pertama adalah fosforisensi, yaitu cahaya yang dipancarkan setelah terjadinya penyerapan energi dari radiasi gelombang pendek atau sinar X. Pemancarannya akan diteruskan walaupun radiasi gelombang pendek sudah berhenti menyinarinya. Kemudian fluoresensi, yaitu cahaya yang dipancarkan setelah terjadinya penyerapan energi dari radiasi gelombang pendek. Cahayanya dipancarkan hanya selama adanya radiasi gelombang pendek tersebut. Nah, itu dia fosforisensi dan fluoresensi. Nah, di sini fluoresensi di sini seperti yang saya sudah jelaskan tadi, cahayanya akan berpendar hanya pada saat sinar X tiba dan pudar saat sinar X berhenti. Ketika sinar X dipancarkan, maka terjadi perpendaran cahaya. Cahaya dipancarkan hanya selama adanya radiasi gelombang pendek tersebut. Waktu terjadinya pencahayaan kurang lebih 10⁻8 detik. Nah, di sini proses terjadinya fluoresensi. Oke, di sini dapat kita lihat pada gambar ini. Saya jelaskan ketika sinar X mengenai butiran fosfor akan membenarkan cahaya. Kerapatan lapisan fosfor juga terdapat celah atau butiran fosfor lainnya, sehingga radiasi akan melewati celah tersebut yang juga akan membenarkan cahaya pada lapisan lembar penguat berikutnya.
Elektron yang terlepas meninggalkan pita valensi menuju pita konduksi. Pada posisi ini, elektron memasuki energi yang lebih tinggi. Material fosfor yang tidak murni menghasilkan luminensi yang cenderung memiliki kekuatan menarik elektron kembali ke pita valensi. Karena energinya cukup tinggi, maka terjadi lompatan elektron dari energi tinggi ke daerah energinya yang rendah. Nah, pada saat terjadi lompatan energi tersebut, terjadilah pelepasan energi foton cahaya sebagai bentuk dari pencahayaan fluoresensi. Di sini proses terjadinya fluoresensi. Nah, kemudian ada fosforesensi. Di sini cahayanya berpendar saat atau terlambat dan pudar terlambat juga. Di sini pemancaran akan diteruskan walaupun radiasi gelombang pendek sudah berhenti penyinarannya atau afterglow yang sering kita sebut. Waktu terjadinya pencahayaan lebih besar dari 10⁻⁸ detik. Yang tadi fluoresensi itu perputaran cahaya terjadi pada saat sinar X dipancarkan. Sedangkan fosforesensi di sini adalah cahaya berpendar sesaat terlambat dan pudar terlambat juga. Pemancarannya akan diteruskan walaupun radiasi gelombang pendek sudah berhenti. Jadi walaupun radiasi gelombangnya sudah berhenti, ini pemancarannya tetap akan diteruskan. Yang kita sebut afterglow. Nah, aplikasi dari luminense di sini yang pertama meningkatkan respon emulsi. Jadi layar pendar atau IS-nya untuk melipat gandakan pengaruh sinar X, yaitu pendar dan sinar X terhadap emulsi. Yang dihasilkan adalah 93% cahaya dan 7%-nya adalah sinar X. Kemudian yang kedua ada layar pendar untuk penerawangan atau fluoroskopi. Untuk memperoleh gambaran pada layar pendar yang langsung diamati mata langsung atau sering disebut fluoroskopi. Jadi ada pesawat fluoroskopi namanya dalam radiografi itu. Pesawat fluoroskopi ini dapat langsung memancarkan, memperlihatkan hasil gambar radiografinya itu sendiri. Jadi tidak melalui proses processing, namun dia di monitor itu langsung terdapat gambaran X-ray yang akan kita cetak atau kita tampilkan nantinya. Nah, selanjutnya untuk prosesnya, untuk memperoleh cahaya dalam bentuk bayangan atau gambar pada layar pendar, sifat film atau kristal AGBR akan berubah bila terkena sinar X atau cahaya. Hanya sebagian sinar X yang merubah emulsi AGBR. Sebagian besar sinar X diserap oleh IS atau intensifying screen sehingga menimbulkan cahaya yang mempengaruhi emulsi. Kejadian tersebut berlangsung dalam waktu relatif pendek atau sangat cepat dan jumlah radiasi sinar X relatif sedikit. Nah, selanjutnya ada struktur dari IS itu sendiri. Ada supercoat, ini lapisan supercoat ini ya. Lapisan supercoat ini terbuat dari bahan selulosa asetat yang tipis dan kuat, tebalnya sekitar 5-10 mikrometer. Fungsinya adalah untuk melindungi seluruh permukaan lapisan bahan fluoresensi serta tahan terhadap goresan. Nah, ini fungsi dari supercoat. Ada phosphor layer, ada substratum, kemudian ada reflective or absorptive layer dan base. Apa ini artinya? Nanti kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, seperti yang sudah saya jelaskan mengenai supercoat, terbuat dari bahan selulosa asetat yang tipis dan kuat. Tebalnya sekitar 5-10 mikrometer. Fungsinya untuk melindungi seluruh permukaan lapisan berbahan fluoresensi serta tahan terhadap goresan. Yang kedua adalah lapisan fosfor yang tadi. Di sini mengandung kristal bahan fluoresensi yang diikat oleh suatu bahan, tebalnya sekitar 100-200 mikrometer. Bahan fluoresensi yang dapat digunakan adalah kalsium tungsten, barium lead sulfat, atau rare earths. Umur fosfor di sini 5-7 tahun, kemudian diganti secara bersama dengan kaset.
Besar atau kecilnya butiran atau ketebalan fosfor memberi pengaruh terhadap resolusi dan kecepatan tentunya. Yang ketiga tadi ada lapisan substratum. Di sini digunakan untuk menempelkan lapisan fosfor dengan lapisan dasar. Lapisan ini dibuat setipis mungkin untuk menghasilkan perlekatan yang cukup antara kedua lapisan. Untuk tebalnya sendiri sekitar 10-20 mikrometer. Ada dua jenis lapisan substratum, yaitu lapisan reflektif dan lapisan absorptif. Lapisan reflektif berfungsi untuk memantulkan kembali cahaya yang menuju film, sedangkan bila menggunakan lapisan absorptif, ini cahayanya akan diserap oleh zat warna pada lapisan itu sendiri. Kemudian ada lapisan base, ini yang terakhir, berfungsi sebagai penyokong untuk lapisan lain terbuat dari polyester, karbon, dan plastik. Tebalnya sekitar 200-400 mikrometer. Ini paling besar daripada paling tebal di antara benda-benda lainnya atau bahan-bahan lainnya. Sifatnya tidak mempengaruhi bahan fluoresensi, tidak berkerut dan tembus terhadap sinar X. Nah, untuk sifat-sifat base di sini fleksibel dan lentur, lebih kuat dan tidak berkerut. Di sini memiliki kerapatan yang bagus terhadap film, kemudian kaku, tidak berubah walaupun ada di bawah atau atas film. Yang selanjutnya tidak bereaksi dengan bahan kimia, dengan fosfor sejak pembuatan sampai dengan terjadinya aksi fosfor dengan sinar X, dengan udara, kimia lain, dan waktu yang menimbulkan pewarnaan. Kemudian resolusi yang sama, mudah ditembus oleh sinar X. Resolusi. Selanjutnya proses sinar X dan screen. Di sini film ini ada dua emulsi, maka screennya juga sepasang. Jadi yang single emulsi dia satu IS-nya, kemudian yang double emulsi itu ya sepasang. Ada dua IS dalam kaset tersebut. Di mana film diapit rapat oleh sepasang screen di dalam kaset. Bila terkena sinar X, cahaya yang timbul pada kedua screen akan mempengaruhi kedua sisi emulsi dan terjadi gambar yang sama pada kedua emulsi. Oke, kita lanjutkan kembali. Bila terkena sinar X, cahaya yang timbul pada kedua screen akan mempengaruhi kedua sisi emulsi dan terjadi gambar yang sama pada kedua emulsi itu sendiri. Kemudian adapun sinar X yang tiba pada sisi belakang screen, intensitasnya sudah berkurang, pendarahannya juga berkurang. Hal tersebut tidak boleh terjadi karena nilai intensitas pada kedua emulsi menjadi tidak sama. Sehingga screen bagian depan dibuat lebih tipis, fosfor lebih sedikit daripada belakang. Apabila saat pemasangan screen pada kaset terbalik, maka screen depan akan menyerap sinar X lebih banyak daripada bagian belakang yang lebih tipis. Nah, ini menghasilkan foto yang underexposed jadinya. Nah, di sini untuk pemilihan bahan screen sendiri, fosfor, bahan yang dapat merubah radiasi foton yang tidak tampak dari cahaya terlihat. Ini fosfor juga bentuknya serbuk halus atau kristal. Tiap fosfor memiliki warna pendar yang berbeda. Untuk warna screen sendiri, warna di mana mata mudah atau rentan menerimanya seperti warna hijau ke kuning-kuningan. Bahannya kadmium sulfat. Kemudian pada screen intensifying dan fluorografi atau fluoroskopi di sini, warna screen harus sesuai dengan kerentanan atau sensitivitas spektrum dari film terhadap warna itu. Screen warna hijau efektif terhadap grain sensitif film kelompok ortokromatik atau pankromatik. Kemudian ada aktif faktornya di sini, elemen lain yang ditambahkan pada saat pembuatan fosfor untuk meningkatkan pendarahan dan warna pendarahan. Yang pertama adalah kalsium tungstate.
Ini bahan pertama untuk screen. Minusnya butir fosfor tidak sama dan sensitivitas tidak sama ukurannya. Jadi gambarnya motol atau bercak atau tidak rata. Jadi kalsium tungsten ini dapat berluminescensi tanpa pengaktif, memancarkan cahaya ultraviolet bila terkena radiasi gelombang pendek. Maksimum fluoresensi sekitar 420 nanometer, namun jenis fosfor ini sudah jarang digunakan lagi karena efisiensi mengubah sinar X ke cahaya hanya berkisar 5% jika dibandingkan dengan fosfor jenis rariat sekitar 15%. Nah, ini untuk kalsium tungsten sendiri. Ini bahasa kimianya CaNO4, ini biru. Kemudian ada Gd2OS, ini rariat disebut hijau tua. Kalau rariat di sini materi fosfor yang secara alamiah jumlahnya sangat terbatas. Rariat ini merupakan material fosfor efisiensi yang tinggi dalam menyerap berkas sinar X menjadi cahaya tampak, sehingga banyak dipakai sebagai bahan baku lembar penguat radiografi. Pencahayaannya menghasilkan 4 kali lebih besar daripada lembar penguat kalsium tungsten. Fosfor rariat di sini dibagi menjadi 3 jenis. Di situ. Oke. Dengan adanya perbaikan dari kalau tungsten dengan perbaikan butir fosfor atau sensitivitasnya dengan ukuran yang sama, dan afterglow-nya dihilangkan. Nah, selanjutnya IS ini memiliki jenis atau terdapat 3 jenis IS yang kita ketahui. Yang pertama IS dengan kecepatan tinggi, IS dengan kecepatan sedang, dan IS dengan kecepatan rendah. Yang pertama adalah jenis IS tinggi. Masing-masing IS ini memiliki fungsi dan peran yang berbeda-beda. Yang pertama, IS kecepatan tinggi mempunyai butiran-butiran fosfor yang lebih besar, jadi butiran fosfor itu lebih besar, sehingga gambaran yang dihasilkan memiliki detail yang rendah, tetapi hanya membutuhkan sedikit nilai eksposi yang dapat menghitamkan film. Jadi di sini dapat mengurangi dosis radiasi pada pasien dan ini bisa digunakan pada pemeriksaan pelvis, kepala, dan abdomen. Selanjutnya IS dengan kecepatan sedang. Ini jenis lembar penguat ini memiliki butiran fosfor yang sedang, memberikan perbandingan yang baik antara kecepatan dan detail yang sedang. Yang selanjutnya ada IS kecepatan rendah. Di sini lembar penguat dengan kecepatan rendah terdiri dari butiran-butiran fosfor yang kecil. Tadi yang kecepatan tinggi, butiran-butiran fosfornya besar. IS yang kecepatan rendah, di sini butiran-butiran fosfornya kecil, dapat menghasilkan gambaran detail yang tinggi. Untuk menghasilkan kehitaman tertentu yang dihasilkan lembar penguat kecepatan tinggi membutuhkan faktor eksposi rendah. Maka dengan menggunakan kecepatan rendah, membutuhkan faktor eksposi yang lebih tinggi. Dosis radiasi tidak selalu dipertimbangkan, serta bagian tubuh yang diperiksa dapat menggunakan IS kecepatan rendah itu seperti pemeriksaan ekstremitas. Nah, di sini beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan IS. Ada beberapa faktor. Yang pertama adalah komposisi fosfor. Jadi komposisi yang diproduksi dengan baik tentu akan menghasilkan efisiensi pencahayaan yang baik pula. Pemakaian jenis fosfor yang berbeda pada lembar penguat akan mempengaruhi kecepatannya. Yang kedua itulah ketebalan lapisan fosfor. Lapisan fosfor ini lebih tebal akan menghasilkan IS lebih cepat karena menyerap banyak foton sinar X daripada lapisan tipis. Tetapi lapisan tebal akan menyebabkan pengurangan ketajaman gambar yang tercatat pada film. Yang ketiga, ukuran kristal fosfor. Semakin besar ukuran kristal fosfor, semakin besar pula penyerapan yang terjadi. Maka semakin banyak cahaya yang dipancarkan setiap adanya interaksi dengan energi gelombang sinar X. Semakin besar pula kecepatan pada lembar penguatnya. IS kecepatan tinggi ini ukuran kristalnya kurang lebih 8 mikro, sedangkan kecepatan rendah ukuran kristalnya kurang lebih 4 mikro. Yang keempat adanya lapisan pemantul atau penyerap. Lapisan pemantul berfungsi memantulkan cahaya kembali ke arah permukaan lembar penguat untuk membantu proses pembentukan gambar, sehingga menambahkan kecepatan tetapi mengurangi resolusi gambar.
Selanjutnya, lapisan penyerap berfungsi mengontrol penyebaran cahaya, menyerap cahaya hamburan sehingga dapat meningkatkan ketajaman gambar. Yang kelima, ada pemilihan nilai tegangan tabung. KV ini merupakan beda potensial antara katoda dan anoda yang berfungsi untuk memindahkan satuan muatan, yaitu untuk menarik elektron dari filamen ke permukaan target anoda. Menggunakan nilai tegangan tabung tinggi atau KV, maka faktor penguatnya akan naik sehingga IS memperoleh penguatan yang maksimum. Nah, ini keuntungan dari penggunaan IS. Yang pertama, dengan jumlah sinar X sedikit dapat menghitamkan film. Menggunakan sinar X yang sedikit aja sudah dapat menghitamkan film. Jadi jumlah radiasi yang diterima pasien itu semakin menurun atau sedikit. Sudah barang tentu meningkatkan nilai kontrasnya itu sendiri dalam radiograf itu. Kemudian melindungi film dari efek scatter karena radiasinya diserap dengan gelombang panjang. Nah, cara perawatan IS sendiri, yang pertama, jaga jangan sampai permukaannya tergores. Tidak boleh memasukkan film jika permukaan IS masih basah. Menggunakan cairan pembersih yang spesifik, yang aman pada permukaan IS. Pastikan IS dalam keadaan kering sebelum memasukkan kembali ke dalam kaset. Mencatat tanggal pembersihan IS dan melakukan pembersihan secara berkala. Oke, selanjutnya saya akan tampilkan sebuah video tentang bagian IS itu yang mana sih di film itu. Oke, jadi teman-teman biar nggak mereka-reka bingung IS itu yang mana, oke, saya tampilkan aja video simulasi dari film radiografi itu. Oke, kita lihat bersama-sama pada video ini. Nah, ini adalah film kaset radiografi. Nah, ini ada filmnya yang biru ini. Oke, ini yang putih ini adalah intensifying screen-nya. Oke, ini film radiografi. Nah, ini double IS atas dan bawah, double emulsi. Nah, ini lapisan IS namanya, intensifying screen, yang letaknya ini yang untuk double emulsi di atas dan di bawah pada film radiografi. IS ini berada di dalam kaset radiografi seperti ini. Oke, ini sepintas gambaran IS agar rekan-rekan memahami apa yang saya jelaskan tadi. Tentunya IS ini juga memiliki peranan dan fungsi yang sangat krusial pada kaset radiografi dalam proses pembentukan gambar pada radiografi. Oke, sekian dan terima kasih yang dapat saya jelaskan pada pertemuan pada hari ini. Jika ada pertanyaan, boleh disampaikan pada kolom komentar. Salam sehat untuk kita semua, salam radiasi.